Pagi anak-anak. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, jos! Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Luar biasa, tetap semangat, jos! Baiklah anak-anak. Kalian harus tetap sehat dan semangat ya. Kenapa demikian anak-anak? Karena kalau kalian sehat, maka semangat, maka kalian akan menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah, dan menjadi pinter, pandai. Mau jadi anak pinter? Harus pinter. Ya, kalau pinter nanti maka akan terwujud cita-cita kalian. Baiklah anak-anak, seperti biasa sebelum pelajaran ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, sehingga kita kelak mudah mengamalkannya. Jangan lupa anak-anak, orang tua di rumah dan bapak ibu guru semuanya, mari juga kita doakan. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah, selamat, panjang umur. Doa ini dipimpin oleh ketua kelasnya Ananda Bakti. Silakan Bakti. Persilakan berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas materi hari ini, terlebih dahulu saya absen dulu ya. Yang pertama Ananda Fahri ada, Ananda Farhan Haikal, Yazdan ada, Alfiansyah ada, Asifah Wiladia Rahmah hadir ada, kemudian Deki Alfiono hadir. Kenapa? Ada yang tahu anak-anak? Oke, ya mudah-mudahan besok sehat kembali ya. Sekarang sudah ujian dapat ya, ikut ujian berkumpul lagi dengan kalian itu ya. Selanjutnya Faizatul Eka Cantika Aurelia hadir. Faizatul Widat mana hadir? Ya, Fatir Aliamsa, Kamilia Zaini Dayani, Muhammad Ali Bayu,
Rita Dewi Antari hadir. Bu Tari. Hadir. Rita Mulia Putri. Hadir. Kak Izatul Midas. Faridatul Islamiyah. Semua ya. Baiklah anak-anak. Materi pelajaran hari ini adalah tentang hitam. Kalian tahu hitam? Tahu. Nah, ini anak-anak sudah saya siapkan gambar. Ada 2 gambar. Kita amati bersama. Kita perhatikan baik-baik. Ya. Ada 2 gambar. Ada 2 anak yang sudah diantarkan oleh orang tuanya ke dokter mau berhita. Ini yang pertama, anak coba perhatikan ini sudah tertawa, tersenyum, senang, gembira, pakai kopiah, pakai sarung. Rupanya ini sudah menunjukkan keberaniannya untuk berhita. Memang kenapa kok ini berani ya? Karena memang seusia kalian kelas 4. Sepertinya sudah seusia kalian kelas 4. Memang anak-anak kalau sudah kelas 4 harus berani berhita ya. Kalau tidak kita sampai kelas 5, kelas 6 maka nanti malu kepada teman-teman yang lain. Kelas 4 harus berani berhita. Coba saya tanya dulu, adakah di antara kalian kelas 4 ini yang masih belum hitam? Tidak ada. Sudah hitam semua? Bagus itu. Ya. Yang kedua ini anak-anak, ya, gambar yang kedua ini, ya ini rupanya masih kecil, seusia TK, masih usia TK, masih meluk orang tuanya, enggan, malu, takut berhita. Wajar, karena ini masih usia TK. Tapi anak-anak, saya pesan pada kalian, kalau ada kalau kalian menemukan anak yang seperti ini, tetangga kalian, teman kalian, adik-adik kalian, atau adik kelas kalian yang masih belum berani berhita seperti ini, berilah motivasi, berilah semangat supaya berani berhita. Jangan sampai terpengaruh teman-temannya di luar sana. Kadang-kadang teman-temannya di luar sana mempengaruhi kalian, mempengaruhi anak-anak kecil, ngomong pada anak kecil, ojo hitam, nanti dipotong semua kemaluannya. Ini takut-takuti padahal tidak. Tahu ada lagi yang menakut-nakuti, jangan hitam, nanti kalau hitam mati. Nah, itu teman-teman yang mempengaruhi tidak benar. Kalau ada yang begitu diingatkan, ya, dimotivasi, diberi pengarahan, loh hitam yang benar itu saya sudah mempelajari, saya sudah mengalami, hitam yang benar itu tidak seperti itu. Ternyata hitam yang benar itu tidak sakit, hanya sebentar, cepat sembuh. Ya, karena memang begitu anak-anak. Sekarang tidak sama dengan zaman dulu. Kalau sekarang berhitam itu cepat prosesnya. Kenapa? Karena sekarang dokter sudah menyiapkan alat-alat yang canggih, namanya laser. Hanya cukup beberapa menit saja sudah selesai. Tidak terasa sakit. Kok bisa, Pak? Iya, karena ada obat yang bisa tidak terasa sakit, namanya obat ini. Kalau sudah diberi obat itu maka tidak akan terasa apa-apa. Dan setelah dihitam proses penyembuhannya cepat karena sudah disiapkan oleh dokter sekarang obat-obat yang luar biasa, obat-obat yang mujarab. Sehingga hanya butuh berapa hari, 2 hari atau 3 hari sudah sembuh. Tidak seperti dulu, ya, karena sekarang sudah zaman modern. Anak-anak, saya menyiapkan video tentang anak yang berani berhitam awalnya, tapi karena dipengaruhi oleh teman-temannya sehingga menjadi takut. Akhirnya tidak berani berhitam sampai lari-lari. Tapi karena usaha orang tuanya, ibunya berusaha merayu, ustadznya berusaha merayu,
teman-temannya, ibunya juga berusaha merayu dengan berbagai macam cara, sehingga anak yang awalnya tidak mau menjadi mau, sehingga terciptanya. Setelah Intan bagaimana? Perasaan anak-anak, akhirnya anak ini merasa senang karena ternyata mau saya putarkan videonya anak-anak? Mau saya tekan? Tidak penasaran saja ya. Kaki
tahu kan? Udah dulu. Mana? Yang potong apa? Nanti ada orang kok cemas dengan kamu. Iya, tadi ngejim, makan cuma bener sih. Akhirnya saya bisa sih. Hah? Ya, bismillah ya. Jangan! Kalau pulang, nyarinya apa? Pakai ini. Jadi yuk, kita keluar nih. Ya, kita tanam saja pakai. Ribet banget ya, mulai anak orang tidur dengan praktek. Kalau nggak, ini kan dia mau juga cuma gara-gara dan makan enak kan. Pak Imo masih begitu sih Pak? Pak masih pelot itu. Aku. Alhamdulillah, akhirnya sudah bisa selesai dengan baik. Kita itu sebagai sahabat baik kamu. Jadi kita itu jagain kamu, asuhin kamu, ya enggak? Benar dong? Ya, siapa? Iya, betul dengan kata si Sopri. Kita nih udah nungguin kamu, jagain kamu, hati di sana. Kita sendirian aja. Benar tuh. Nih, kan udah di sana nih, lupa mulanya. Terasa nggak sih sakitnya? Siapa yang disunat? Siapa yang disunat? Nanti tuh mau puasa. Oh, dari kayak disunat. Siapa bilang kamu lagi di rumah? Anak kamu tak di Nana, video tadi menggambarkan, menceritakan tentang anak yang awalnya berani dihitan, berani mau hitan, tetapi karena pengaruh omongan teman-temannya sehingga tidak berani. Tapi karena berbagai cara, berbagai rayuan oleh orang tuanya dan ustadz beserta teman-teman ustadznya, sehingga anak tersebut juga bisa berani kita. Ternyata anak-anak mereka senang. Itulah makanya saya mengimbau pada kalian jangan sampai mudah terpengaruh omongan teman-temannya di luar sana, ya. Baiklah anak-anak, selanjutnya tentang hitam. Mari kita bahas apa sih hitam itu, bagaimana sih hukumnya, bagaimana sih hukumnya hitam itu, bagaimana sih sejarahnya hitam itu. Biar kalian tidak penasaran, mari kita bahas hitam. Pengertian hitam, ini anak-anak. Secara bahasa hitam itu berasal dari kata khotan. Nah, ternyata bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Memang anak-anak, bahasa Arab itu banyak dipakai oleh bahasa Indonesia, khususnya di pelajaran ini. Seperti apa? Contohnya sabar, itu bahasa Arab dipakai ke bahasa Indonesia. Syukur, bahasa Arab dipakai ke bahasa Indonesia. Bahasa Arab. Apa artinya kalau bahasa Indonesianya mengalir, dipakai ke bahasa Indonesia. Kurban juga bahasa Arab. Termasuk pula khotan, hitam ini juga bahasa Arab, yang artinya adalah memotong apa? Ya, kita tidak penasaran. Secara istilah ini
diuraikan di secara istilahnya anak-anak. Secara istilah khitan adalah membuka atau memotong kulit bulu yang menutupi ujung kemaluan seorang laki-laki. Ya, ada kulit di ujung kemaluan laki-laki yang menutupinya. Makanya itu harus dihitan biar terbuka. Kalau sudah dihitan, maka kulit atau ujung kulit yang menutupi pada ujung kemaluan laki-laki itu maka tidak akan tertutup lagi, akan menjadi terbuka. Setelah terbuka anak-anak itu namanya dihitan. Setelah terbuka anak-anak, apa tujuannya? Agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Karena kalau sudah dihitan, maka itu sudah tidak ada lagi kotoran yang mengendap di dalam kemaluannya, di ujung kemaluannya, dijamin sudah bersih. Karena kalau tidak dihitan, dikhawatirkan setelah kencing, keluar air kencing, maka nanti ada sisa-sisa kotoran yang mengendap di ujung kemaluannya, sehingga mudah terkena penyakit dan menjadi sarang kuman. Makanya kalau anak belum dihitan itu sering sakit-sakitan. Yang penyebabnya salah satunya dari itu anak. Kalau sudah dihitan, maka sudah terjamin kebersihan kemaluannya karena sudah terbuka, kotorannya tidak hilang, gampang hilang. Yang kedua tujuannya adalah suci dari najis. Maksudnya bagaimana anak-anak? Kalau belum dihitan, maka ketika buang air kencing atau kencing, buang air kencing atau kencing, maka masih ada sisa-sisa kencing yang mengendap di ujung kemaluannya, sehingga itu menyebabkan najis. Kalau sudah najis anak-anak, maka sholatnya tidak sah. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Tidak ada. Dalam menghitan disunahkan memotong hingga pangkal bulu. Ada? Silakan. Kalau sudah hitam, apakah harus hitam lagi kalau belum jadi, Pak? Kalau sudah hitam kok belum jadi, apakah harus hitam lagi, Pak? Tidak usah, ya. Hanya cukup satu kali. Kadang-kadang anak-anak mungkin pernah melihat temannya sudah dihitam, kok masih belum terbuka semua, masih separuh yang tertutup dengan kulit, maka itu sudah dianggap sah hitamnya, tidak usah terhitam lagi. Kalau terhitam masih dihitam lagi, khawatir itu menjadi penyebab bahaya, ya. Bahaya tertutup semua. Bagus, pertanyaannya cukup bagus. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Apakah tidak sah sholatnya kalau tidak dihitan, Pak? Kalau tidak hitam, apakah tidak sah sholatnya? Katanya kalau ini tujuannya adalah suci dari najis. Kalau tidak hitam, Pak, apakah tidak sah sholatnya? Tetap sah. Karena bukan syarat sahnya sholat kita itu, tapi syarat sahnya sholat adalah suci dari najis. Bagaimana caranya kalau masih belum hitam? Maka itu setiap orang sholat dibersihkan. Tapi anak-anak tetap wajib di salat. Ada lagi? Ya, saya lanjutkan. Dalam menghitan disunahkan memotong hingga pangkal bulu. Ini punya hanya sunnah sampai jadi betul, sampai terbuka betul, punya hanya sunnah. Sehingga tidak tersisa kulit yang menggantung agar tidak ada lagi kotoran yang berkumpul di bawahnya. Anak-anak, ada tugas untuk kalian, anak-anak. Ya. Tugas saya bentuk kelompok anak-anak. Ada lagi yang mau tanya anak-anak? Tidak ada. Harus paham ya. Tujuan pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran materi hari ini, yang pertama harus memahami tentang ketentuan hitam, pengertian hitam, hukum hitam, sejarah hitam, harus memahami. Yang kedua tujuannya anak-anak siswa harus dapat mengomunikasi pengalaman pelaksanaan hitam dengan benar dan tepat. Baiklah anak-anak, kalau tidak ada lagi yang mau tanya, kalau sudah paham, maka saya beri tugas kelompok untuk kalian.
adalah menjawab per kelompok karena ini jumlah siswanya berapa? 14 ya. Ya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tugasnya adalah menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan pada kalian. Ya, pertanyaannya apa? Ya, tuh, ini kelompok 3 ya. Bagaimanakah kalau menurut anak-anak apabila atau jika di usia kelas 4 masih belum berani berhitam? Kalian diskusi sesama kelompoknya. Nanti hasilnya ditulis di buku lembaran ini dan dipresentasikan ya. Ya, silakan membentuk kelompok. Kelompok 1 di ya, kelompok 2, 3 bisa, dan kelompok 3 adalah ya, bagi dan tulis kami ya. Kita kemudian silakan. Jawabannya ditulis di bawahnya ya. Ya, beri waktu 5 menit paling lama. Beri waktu maksimal 5 menit. Jawabannya diskusikan dengan temannya. Ditulis jawabannya dengan saya beri waktu 5 menit ya. Setelah ini berlakukan jawaban. Silakan ditulis anak-anak. Saya beri waktu 5 menit harus selesai. Kelompok ini ya. Depan. Jawab didiskusikan bersama dengan kelompoknya. Ya.
lanjutkan dengan temannya. Saya beri waktu 5 menit. Saya beri waktu 5 menit ya. Boleh tunggu. Dan anak, 2 menit lagi ya. Dan anak, sudah kita presentasikan satu persatu dari masing-masing kelompok ya. Saya mulai dari kelompok pertama, maju ke depan. Ayo maju. Ya, kita kelompok 1. Bagaimana jika usia kelas 4 ini masih takut atau tidak berani berita? Silakan. Mereka tidak takut penyakit karena kalau berhitan maka kemaluannya akan selalu bersih dari kotoran-kotoran yang menempel di kemaluannya. Apabila sudah berhitan akan selalu bersih kemaluannya. Iya, bagus sekali. Kembali ke tempatnya, kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Ya kan, ayo maju. Ada bagaimana kalau masih kelas usia kelas 4 masih belum berani berhitan? Apabila berhitan maka sama halnya dengan takut bersih, sama halnya dengan senang pada kemaluannya. Ayo kelas 4 dan jangan kalah dengan kelas 2 dan kelas 1. Bagus sekali kelompok A. Kelompok 1
semua nilainya. Berikutnya dari kelompok 3 agama dengan Mahayu Masumatu. Ya, gimana menurut kelompok 3 ya? Bagaimana menurut kelompok 3 kalau usia masih lemah, masih belum berani berhitan, masih takut hitan, silakan. Oh iya, bagus sekali kelompok 3. Anak-anak sekalian, ya. Karena waktunya sudah habis, bersama presentasi kalian, hasil presentasi kalian pada pelajaran materi hari ini sudah cukup baik untuk kamu. Semangat belajar di rumah ya. Sebelum saya akhiri, anak-anak, sebelum saya akhiri, biar kalian tetap semangat, mari kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Kesimpulan dari materi hari ini adalah dengan berani berhitan berarti kalian berani menjalankan syariat agama, berani menjalankan perintah Allah, dan berani menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah. Nah, anak-anak, untuk akan datang, pertemuan akan datang, masih materi kita ini saya jelaskan minggu akan datang tentang hikmah dari hitan, manfaat dari hitan, dan sejarah-sejarah hitan. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.